Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu fitur earning dari Exchange Bybit, teman-teman. Ya, fitur ini yang kita bahas itu adalah flexible staking, teman-teman. Ya, ini adalah fitur staking yang ada di centralized exchange, teman-teman. Berbeda dengan staking yang ada di DeFi ya, teman-teman. Misalkan saya contohkan di sini adalah di PancakeSwap. Di sini juga kita bisa melakukan staking dan kita bisa mendapatkan reward di sini. Cuma secara mendasar sistemnya itu hampir sama ya, teman-teman. Cuma yang membedakan di sini adalah dari segi biaya. Kalau kita staking di flexible staking, kita nggak akan kena biaya. Entah kita mau staking, entah mau harvest hasilnya, kita nggak akan kena biaya. Berbeda dengan halnya kita, staking di DeFi, ya, kita akan kena biaya dari enable, ya, kita membuka pool-nya dan kita melakukan staking juga akan kena biaya gas fee. Memang gas fee-nya nggak terlalu banyak ya teman-teman, nggak terlalu mahal maksud saya. Cuma di sini kan, hitungannya kita tetap kena biaya. Berbeda dengan yang ada di flexible staking-nya Bybit, kita nggak akan kena biaya. Oke, itu perbedaan pertama teman-teman. Jadi kita mau milih mana? Mari kita riset sama-sama ya. Kalau dari hasil gimana? Oke. Nah, kalau dari hasil tergantung dari tokennya masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini saya contohkan, di sini ada koin CTC yaitu API-nya 999%, ada SAFA 600%, XWG, ada Kimon juga, ada BIT, Ethereum, dan Kasta. Oke, perbedaan kedua di sini ya, kalau kita staking di DeFi, kita pasti staking dan biasanya earning token lain ataupun tokennya, DeFi itu sendiri ya. Misalkan seperti ini Pancake ya, kita stake Cake dan kita bisa menghasilkan Cake dengan APY-nya 6,23%. Berbeda dengan decentralized finance ya teman-teman. Setiap, token ataupun koin yang bisa kita staking ini tergantung dari developer dan agreement-nya dengan exchange Bybit. Misalkan kita staking CTC, maka kita akan mendapatkan, koin CTC juga. Begitu juga dengan SAFA, maka kita akan mendapatkan koin SAFA juga. Tidak ada hubungannya dengan koin BitDAO ya teman-teman, yang merupakan koin dari, Bybit Exchange ya teman-teman. Nah, itu perbedaan kedua. Kalau hasilnya gimana? Ya, tergantung dari koinnya ya, berbeda-beda masing-masing koin. Begitu juga yang ada di farm di sini, yang di pools-nya, berbeda-beda ya kalau kita lihat dari APR-nya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ya, APR-nya ini kan rata-rata 17-18% ya. Cuma kalau di sini dia gila ya, 999%. Nah, biasanya yang besar-besar ini yang biasanya besar-besar yang ada di Bybit ini adalah token ataupun koin yang akan listing di Bybit ya. Jadi kalau ada suatu project yang ingin listing di Bybit biasanya ya sepengalaman saya dia akan ada di flexible staking. Jadi nanti kita bisa staking dan kita bisa mendapatkan reward. Oke? Itu perbedaan kedua. Apa perbedaan ketiga antara staking di CeFi dengan Bybit? Oke, saya cari dulu ya. Nah, untuk penghasilannya teman-teman. Kalau dari segi perhitungannya kita sama ya. Jadi hasil harian itu sama dengan jumlah token dikali APY dibagi 365 hari. Ini per tahunnya ya teman-teman. Jadi gini, kalau kita staking di Bybit ya, misalkan kita staking di CTC ya. Kita staking di CTC, kita stake dan nanti hasilnya kita mau harvest ataupun kita unstake, maka itu nggak akan ngasilin lagi. Misalkan contohnya gini teman-teman, misalkan kita mau invest $100 di stake-nya CTC ya. Kita sudah stake, kita sudah jalan seminggu ya.
Dan ketika seminggu itu kita ada tarik nih, misalkan $20 saja kita tarik, maka dia sudah nggak akan bisa menghasilkan lagi, teman-teman. Walaupun $20 itu adalah hasil dari kita staking-nya, ya. Jadi dengan kita unstake seperti itu, walaupun transfer sedikit saja, maka hasilnya besoknya nggak akan menghasilkan lagi. Bedanya dengan staking di Pancake, ya, dan DeFi lainnya pun sama ya, teman-teman. Misalkan kalau kita stake cake, ya, kita akan ada di sini ya, berapa koin cake yang akan kita stake, dan di sini akan ada hasilnya ya, berapa akan ada reward dari koin cake ini. Nah, kalau di DeFi, kita bisa hanya mengambil dari hasilnya saja, sehingga eee, main staking-nya, yaitu enable pool yang ada di sini akan tetap dia bekerja, ya. Itu bedanya antara staking di flexible staking di Bybit dengan, di PancakeSwap ya. Jadi itu perbedaan ketiga yang kita dapat. Oke, ketiga yang kita dapat ya. Dan, sisanya sih hampir sama ya teman-teman. Oh ya, ada satu perbedaan lagi ya. Jadi di sini untuk flexible staking yang ada di Bybit, kita nggak bisa kompon ya teman-teman. Nah, berbeda dengan di Pancake yang dan DeFi-DeFi lainnya itu bisa dikompon. Maksudnya kompon itu gimana? Jadi kita kan mendapatkan hasil di sini dari jasa kita staking ya. Nah, akan ada dua pilihan dari kita mengaksikan profit ini, kita mau tarik ke wallet kita ataukah kita mau masukkan ke main staking kita di sini, ya. Jadi itu istilahnya itu adalah kompon. Namun di Bybit itu tidak ada istilah dari kompon ya, teman-teman. Nah, jadi itu dia ya, perbedaan 4 jenis ya, antara staking di centralized exchange ya, yang saya bahas ini adalah di exchange-nya Bybit, dengan perbedaan di DeFi ya. Jadi itulah 4 perbedaan yang bisa kita dapatkan dari staking di centralized exchange dan di Bybit ya. Jadi di sini saya akan contohkan gimana sih caranya kita bisa menghasilkan APY 999% di sini ya. Jadi kalau saya pakai Excel aja ya. Nah, misal di flexible staking kita invest $100 teman-teman. Dengan APY-nya tadi adalah 999%. Maka berapa yang kita bisa hasilkan setiap harinya? Yaitu $100 dikali dikali 999% dibagi 365 hari. Oke, maka kita akan mendapatkan $2,7 per hari ya. Itu dengan asumsi harga token masih sama ya, teman-teman. Jadi ini hitung-hitungannya itu adalah jumlah token, bukan jumlah USDC dolar. Mungkin kalau gampangnya sih kita anggaplah kita invest di 100 token ya. 100 token dengan APY 999%, maka kita perharinya akan mendapatkan 2,736 token. Nah, teman-teman, tadi saya sudah bilang ya, jika $100 ini teman-teman tarik misalkan $20 saja, maka dia akan berhenti bekerja. Jadi stakingnya itu sudah tidak efektif lagi, teman-teman. Oke, jadi itu ya perhitungan dari flexible staking yang ada di Bybit. Oke, gimana caranya stake? Ya, gimana caranya stake? Kita harus mempunyai koin ataupun token dari pilihan staking ini. Misalkan saya contohkan dengan CTC ya. Kalau saya lihat di sini, coba kita cek ya di stake sekarang ini. Nah, kita cek dulu minimumnya berapa CTC yang harus kita stake ya. Jadi di sini pilihannya ada 50 CTC ya. Kalau kita lihat CTC sekarang, oke. CTC sekarang harganya itu adalah di 0,5 dengan ranking menurut CoinGecko itu di 281. Oke. Ini token yang lumayan besar ya. Jadi kalau
mungkin teman-teman ingin menggali lebih besar tentang tokennya, teman-teman bisa lihat di, deskripsi infonya di sini ya. Saya nggak akan membahas tentang tokennya. Jadi saya lebih membahas tentang flexible staking-nya. Jadi di sini kan harganya 0,5 ya. Jadi 0,5 kita membutuhkan 50 CTC. Maka kita harus mempunyai dana $25. Oke. Jadi kita harus membeli dulu CTC melalui trade ya. Oke, kita tunggu saja dulu untuk CT-nya. Oke. Ya, Bitcoin lagi naik ya. Bagus lah ya. Oke, kita cari CTC. Kita cari CTC. Nah, oke. Nah, sudah keluar ya. CTC harganya 0,4. Kita beli sejumlah 51. Apakah dana kita cukup? Oke. Kita beli 51 CTC ya. 51 CTC kita beli dulu. Oke. Dan sudah berhasil ya. Sudah berhasil di open order. Jadi kita tunggu aja teman-teman sampai orderan kita ini berhasil kita beli. Oke, sudah berhasil terbeli teman-teman dan sekarang kita sudah mempunyai 50 koin CTC. Nah, oke, setelah itu langkah selanjutnya itu adalah transfer. Karena kita harus berada di akun earn. Jadi teman-teman harus transfer CTC dari akun spot ke akun earn teman-teman. Ya, pastikan ya. Dari akun spot ke akun earn dan koinnya pilih CTC. Oke. Available-nya 50 dan kita pilih semua. Terus konfirmasi. Oke, kita tunggu ya, masih loading. Nah, transfer itu nggak perlu biaya sama sekali ya, teman-teman. Nah, kita sudah ada di earning asset. Oke, setelah itu kita kembali ke staking fleksibel. Oke, setelah itu kita masukkan, kita cari ke CTC tadi ya. Nah, CTC ya. Jadi, ini kan teman-teman, ini adalah penawaran yang terbatas ya. Beda dengan DeFi, dia ini penawarannya akan ada terus-terusan dan APY-nya bisa berkurang. Ya, semakin banyak yang staking, maka APY-nya akan berkurang. Berbeda dengan flexible staking yang ada di Bybit, ketika jatah sebanyak 38.000 ini, 9 ini habis, maka ini produk akan habis dan tak bisa lagi melakukan staking, teman-teman. Oke, jadi harus perhatikan ya, batas akhir untuk staking di sini. Jadi mana yang lebih dulu selesai itulah yang akan dipakai. Jikalau total staking sudah penuh, poolsnya sudah penuh, maka event ini akan berakhir. Begitu juga walaupun ini nggak penuh tetapi berakhir dalam 12 hari ini sudah selesai, maka kita nggak bisa staking CTC lagi dengan mendapatkan hasil 999% API-nya. Oke, selanjutnya kita lakukan stake sekarang. Dan kita ada 50 CTC dan kita maksimalkan aja ya. Jadi per hari itu saya bisa mendapatkan 1,3 CTC teman-teman. Jadi kita langsung stake sekarang. Nah, sudah berhasil ya. Nah, kapan ini mulai dihitung? Jadi mulai dihitungnya itu adalah H+1. Misalkan sekarang ini saya buat videonya itu kan tanggal 13 Mei ya, jam 22.32, maka mulai dihitungnya itu adalah tanggal 14 jam 7 pagi, teman-teman. Ya, baru dimulai perhitungan untuk rewardnya dan rewardnya itu akan masuk H+2, teman-teman. Ya. Jadi itu diingat ya, kapan masuk dari hasil reward dari APY 999 ini. Nah, dan ini sudah berhasil dibeli ya. Jadi pastikan ya, kalau mau staking pastikan berapa pulsi tersisa dan harinya kapan terakhirnya dan selalu cek ya. Kadang-kadang API besar seperti ini sering enggak ada juga ya, tapi kadang-kadang dia ada ya, karena kita juga harus mengikuti Twitter-nya dari Bybit sendiri ya, untuk mendapatkan update-update informasi tentang flexible staking seperti ini.
Nah, itu dia teman-teman, sharing saya tentang staking fleksibel dan cara kita untuk mendapatkan APY 999% tanpa gas fee. Oke. Nah, jadi itu dia informasinya yang bisa saya sharing, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi teman-teman untuk ngasilin cuan untuk kita semua. Oke, di akhir kata saya selalu bilang, salam cuan semuanya, salam holder, always win.